Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada malam hari ini, bersama dengan keluarga besar Beroa Kaligis, hari ini keluarga dan semua kita terkumpul di tempat ini untuk mengenang 1 tahun dipanggil pulang almarhumah Ibu Ros Beroa Kaligis. Ya. Sebagai gembala, saya adalah saksi bahwa ibu ini adalah anak Tuhan yang setia. Nah, saudara, ya, jadi kalau bicara tentang kepergian orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, kita cuma sedih karena kita sudah tidak pernah melihat dia secara langsung, begitu. Tapi waktu kita renungkan sekarang dia ada di mana, ya, harusnya membuat kita bahagia, ya, dan mempersiapkan diri. Kalau almarhumah sekarang bahagia, mengapa keluarga tidak mengikuti jejaknya? Dia kan sudah mendahului, ya. Saudara, sejak kemarin, ya, entah apa saya terpikir dengan kalimat ini yang Yesus ucapkan kepada penyamun yang di sebelah kanan salibnya. Hari ini juga engkau bersama-sama denganku di Firdaus. Hari ini juga. Saudara, ya, kita tidak tahu karena kita belum hidup di alam yang baru itu. Tapi kalau saudara percaya Yesus itu adalah Tuhanmu, wah, seharusnya saudara mengingat kembali waktu Yesus bilang, hari ini juga, ya, engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Apa ada yang lebih membahagiakan daripada perkataan Yesus? Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, engkau juga tahu bahwa Yesus sekarang ini tidak ada di kubur. Yesus ada di surga. Kalau Yesus ada di surga, berarti janji tentang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya, itu ya dan amin, ya. Maka seharusnya saudara, seandainya Tuhan mengambil keputusan untuk mengambil salah satu dari kita, ya, malam ini juga kita berada di Firdaus bersama dengan dia. Harusnya saudara bilang, siapa takut, ya? Tidak ada yang lebih membahagiakan selain ada bersama dengannya, ya. Kalau saudara belum sampai situ hatimu, pikiranmu, ya, siapkan seluruh hidupmu hari ini, ya. Biarkan hadiratnya memenuhi hidupmu hari ini, ya. Membuat kita semua siap terhadap perkataannya, terhadap kehadirannya, terhadap kehendaknya. Haleluya. Dia tidak pernah mungkin melakukan kesalahan. Itu anak kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyatakan pujian kita. Saya ingat ada lagu yang saya pertama kali dengar dinyanyikan oleh Ibu almarhumah Ros Kaligis. Lagu ini yang kemudian saya sendiri jadi sangat suka dengan lagu ini. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini. Bukan untuk mengenang dia saja sebenarnya, ya. Tapi yang paling penting adalah engkau merenungkan tiap kalimat yang engkau akan nyanyikan. Nyatakan kepada Tuhan, aku sungguh bersyukur oleh karena engkau adalah Tuhan dalam hidup ini.
Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, semua karena cinta-Mu. Amin. Katakan semua karena cinta-Mu. Katakan sekali lagi, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh haleluya. Lagi katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Ini hidupku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, semua karena cinta-Mu. Lagi semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Lagi Yesus pegang erat tanganku,
Yesus denganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Maka jiwaku memuji-Mu. Amin, katakan lagi, maka jiwaku, maka jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Amin, katakan sekali lagi, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Lagi sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Hari ini sore, haleluya. Amin. Amin. Katakan ini untuk Yesus. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat ajaib. Baik waktu kami hidup di bumi ini, bahkan ketika kami mati. Oh Tuhan, tidak pernah ada yang sama seperti-Mu. Kami percaya terhadap perkataan-Mu. Hari ini juga kami bersama dengan-Mu di Firdaus. Oh Tuhan, apa yang mengerikan dari sebuah kematian? Jangan biarkan kami selalu ditipu dan kami percaya terhadap dusta itu. Tolong kami untuk percaya kepada perkataan-Mu. Cuma itu yang adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami luas-luas kepada perkataan-Mu. Karena kami percaya perkataan-Mu adalah diri-Mu sendiri. Kami percaya kehadiran-Mu malam hari ini. Baik yang ada di ruangan ini, pun yang ada di sekitar tempat ini, siapapun orang itu, bahkan yang bisa dijangkau dengan internet. Hamba taruh tangan Tuhan, siapapun orang itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kiranya setiap orang sungguh-sungguh diperkenalkan kepada kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami sampai berakhirnya ibadah ini. Kiranya jadi sesuai dengan kehendak dan keputusan-Mu yang ajaib dan yang indah itu dalam hidup kami semua tanpa kecuali. Terima kasih banyak.
Kami bersyukur mendengarkan firman-Mu dan menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah siapkan dulu. Saya beri kesempatan dulu untuk keluarga menyampaikan kesaksian pujian. Silakan. Mari keluarga datang sini. Datang sini. Boleh. Boleh. Ayo. Sini kok kelas kan boleh nggak apa-apa ya? Sepeda apa di situ? Indah rencana. Oh, indah rencana. Indah rencana. Langsung. Siap situ. Ya, boleh. Boleh. Masih ada yang suka. Ada yang tua. Boleh. Amin. Melihat dan
lagu dari keluarga, Indah Rencana Tuhan. Siapa yang pernah buat rencana buruk terhadap dirinya? Apa ada di sini? Hah? Kalau rencana buruk untuk orang lain, ya kita baru dikejutkan kan dengan peristiwa yang belum selesai ini, ya. Itu rencana buruk untuk orang lain. Tidak pernah ada orang yang mau berencana yang buruk, yang jelek untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Tidak ada kecuali orang gila. Tapi kalau orang itu masih waras, dia pasti hanya akan menyusun sesuatu yang akan membuat dia nyaman, yang akan membuat dia senang, yang akan membuat dia bahagia, kan begitu, ya. Rencana yang dia sebut rencana yang indah. Padahal orang Kristen selalu percaya, seharusnya percaya bahwa tidak pernah ada yang sama dengan rencana Tuhan. Tidak pernah ada yang sama indah dengan rencana Tuhan. Siapapun itu dan ya siapapun itu, ya. Kalau dia cuma manusia yang mengatur rencana untukmu, aduh, saudara. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa memutuskan apa-apa. Begitu. Kita semua tahu, ya. Ayat firman Tuhan yang bilang apa? Manusia cuma bisa buat rencana, tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Bayangkan alangkah bodohnya orang Kristen. Dia sudah tahu rencana Tuhan yang paling indah, rencana Tuhan yang paling tepat, ya. Lalu apapun rencana kita, kalau Tuhan tidak menghendaki, saudara akan terkejut waktu tiba-tiba yang kau rencanakan itu tidak bisa kau lakukan. Lalu saudara sedih, lalu saudara marah. Ada orang yang malah kecewa terhadap Tuhan, ya kan? Baru nama saja Tuhan, ya kan? Itu pribadi yang tidak mungkin bisa salah. Tidak mungkin bisa salah. Kita tahu, ya, apa yang disebut, yang dikenal dengan human error, kesalahan manusia. Ya namanya juga manusia, begitu, ya. Ada saja dia bisa buat kesalahan, ya. Dan semua orang maklum, namanya juga orang, ya. Ya. Nah, saudara, human error itu, ya, sampai, ya, batas tertentu dianggap wajar, dianggap normal. Sementara tidak pernah ada God's error, tidak ada Tuhan error, tidak ada. Tuhan selalu benar, pasti benar, dan manusia tetap saja tidak percaya. Coba saya renungkan. Ternyata untuk percaya, kalau itu benar-benar percaya, saudara, ya, tidak semudah yang orang anggap. Oh iya, saya percaya. Buktinya apa? Percaya. Waktu saudara percaya apa? Dengan mudah saudara menyerah. Kenapa? Karena saudara percaya, ya kan? Coba dokter waktu misalnya mau melakukan apa? Tindakan operasi. Nah biasanya apa? Minta tanda tangan. Loh,
Ya, kalau yang bersangkutan si sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa, keluarga ya dimintai apa? Persetujuan. Ya, maksudnya kalau sampai terjadi sesuatu, ya sudah tuh, kan keluarga sudah menyerah. Ya. Mau salah atau benar, kita tidak bisa tuntut. Kau kan sudah, ya, sudah tanda tangan. Ya. Tapi saya lihat saudara, terlalu sedikit orang yang disebut sebagai orang percaya kemudian bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Menyerah. Toh, karena dia percaya, dia menyerah. Nah, itu begitu sedikit. Ternyata untuk menyerah, saudara perlu kekuatan lebih. Perlu kekuatan ekstra. Yang namanya kekuatan ekstra itu berarti perlu dilatih. Kalau engkau tidak pernah melatih diri, ya, saya bilang di mana ya? Manusia biasa seperti kita, ya. Saya ini kuatnya angkat berapa kilo ini? Ya. Coba, saudara tanpa latihan, mungkin kalau pria bisa kali 20 kilo, 30 kilo dia masih bisa. Tapi orang dengan latihan, dia bisa angkat 100 kilo. Dia bisa angkat 200 kilo. Dan orang tercengang. Ya. Sementara dia bilang apa? Nggak usah tercengang. Kamu juga bisa. Seandainya kamu mau berlatih seperti saya. Itu masih sangat manusiawi, sangat normal, sangat natural. Jangankan pria, wanita yang latihan. Saya pernah bilang, pernah saya bercakap dengan ada perempuan yang ke gym. Dia bilang, oh ibu, ya ada teman saya. Dia bilang di gym sudah badannya kecil, pendek, perempuan dengan perempuan kecil, kurus maksudnya. Ya, dia bilang tapi dia sudah lama sekali latihan, Bu. Dan kami semua bingung lihatnya. Kenapa? Dia bisa loh, kakinya itu 70 kilo, Bu. Diangkat dengan kaki 70 kilo. Ya, orang-orang, kok bisa? Dia bilang enggak usah heran. Kenapa? Karena sebelum Anda datang di sini, saya sudah latihan lama. Dan untuk bisa angkat 70 kilo, tentu dia tidak latihan mengangkat setengah kilo. Setiap hari dia ada di sini sepanjang hari, tapi angkatnya setengah kilo. Apa dia bisa kemudian angkat 50 kilo? Tidak mungkin. Dia sudah belajar, dia sudah melatih diri, ya, untuk mengangkat beban yang tidak mungkin manusia tanpa latihan bisa mengangkatnya. Jadi itu. Kita kan sering bingung ya, waktu melihat ada video-video, sekarang kan banyak sekali saudara, video-video keterampilan ya, yang orang tunjukkan ya macam-macam saudara, mulai dari video olahraga, ya, tergantung keterampilannya. Ada yang jago masak ya, saya lihat saudara, wah dia itu memotong buah begitu cepat, begitu ya, dia tidak melakukan kesalahan dengan pisau setajam itu ya. Dan bukan cuma dia bisa memotong, wah saudara, langsung terbentuk ya. Dan wah, kita mesti bilang, wow, keren sekali ya, hasil potongannya. Dan saudara, masalahnya dia memotong dengan cepat. Dan orang itu akan berkata apa? Kamu heran, padahal saya ini manusia biasa persis sepertimu ya. Kenapa aku bisa melakukannya? Karena aku sudah berlatih. Orang yang terbiasa dengan penggorengan, apa? Dia bahkan bisa memasukkan jari-jarinya di memutar, membalik gorengan, ya. Lalu kita di rumah kalau menggoreng begini, lalu lari,
itu sama ya. Saya juga mau ngomong sama aja. Nah, sementara kita, ya, ada orang-orang tertentu ya, tukang jual gorengan, apalagi itu dia demonstrasi itu ya, dengan cepat dia balik ya. Kita udah bingung, dia boleh tangannya sampai masuk ke minyak ya, kita langsung wah, itu kalau kita itu langsung malopo, orang bilang tuh malopo ale, langsung kosong. Semua karena latihan. Waktu engkau melatih diri. Orang yang tidak pernah berlatih akan bingung melihat saudara. Sementara saudara, karena saudara sudah bersedia mendisiplinkan diri, melatih, saudara akan membuat yang lain tercengang, bingung, dan mungkin akan berkata saudara gila. Sementara saudara apa? Itu menjadi hal yang natural bagimu. Saudara, ya, di gereja berulang kali saya bilang, ya, dalam khotbah, kita ini adalah manusia rohani. Waktu kita datang kepada Yesus, ya, kita bertobat, ya, kita semua disebut manusia baru, manusia rohani. Manusia rohani itu apa? Natural bagi manusia rohani adalah supranatural. Ulang. Natural bagi manusia rohani adalah hal supranatural. Yang manusia alamiah yang tidak pernah mau berrohani akan bingung dan berkata, kamu ini aneh. Ya. Wah, saudara, saya baru punya pengalaman ya, seumur-umur saya ada di media ya. Saya belum pernah mendapatkan pengalaman seperti tadi malam. Tadi malam itu ya. Saya lupa persisnya jam berapa. Tapi tiba-tiba saudara kan di rumah itu ya, jadi anda yang sering melihat ya, mungkin pikirnya itu ibu pendeta online terus. Padahal saudara, saya menggunakan HP kalau saya mau menonton misalnya rekaman di FB. Ya, saya menggunakan HP ini dan ini dihubungkan dengan televisi. Ya, jadi saya menonton dengan layar lebar, ya, tapi dari pesawat HP. Ya, karena rekaman khotbah, rekaman apa itu ada di sini, rekaman live ya, ada di HP. Jadi saudara lihat saya aktif sepanjang malam, padahal saya tidak melihat ini. Ya, itu FB yang berjalan. Ya, dia saya kadang-kadang membiarkan saudara dia yang random ya, jadi dia playnya secara random. Dan saya biarkan ya, mau apapun yang tapi di situ kan karena masalahnya ini FB tidak ada iklan. Itu suka saudara. Kadang-kadang saya membiarkan dia terus berjalan itu sepanjang malam. Ya. Dan itu setiap tiba-tiba saudara, saya karena HP ada di depan saya begini, saya tiba-tiba melihat ada pesan masuk. Ada pesan masuk dan saya terkejut. Kenapa? Karena itu makian. Saya terkejut saudara, karena kan nama orang itu muncul. Saya pikir, wah, ini ada pria yang bisa memaki saya. Wah, seumur-umur saudara saya diprotes tapi tidak pernah dimaki orang. Saya pikir pertama, ini maksudnya apa? Lalu saya lihat dia menulis terus saudara. Ya, dia ketik beberapa pesan karena saya tidak balas. Saya lihat saja. Saya lihat saja karena orang itu menurut saya selama ini saya belum pernah chatting satu kali pun dengan orang ini. Ya. Nanti setelah sudah terjadi baru saya cek. Rupanya dia sudah pernah mengirimkan beberapa pesan dan saya baca pun tidak. Jadi rupanya ini sudah ada rasa jengkel di hati. So ada apa-apa. Apa-apanya dong. Ya, jadi dia, wah saudara, dia nggak tahu saya.
Saya sampai waktu dia sudah mengirimkan beberapa pesan, saya tulis begini, Bapak tidak mabuk kan? Ya nggak mabuk tuh Bapak? Saya nggak bahasa Indonesia memang. Bapak nggak mabuk kan? Dia bilang tidak, ya. Kau pendeta penipu. Hah? Kau mengajar kami, mengajar sesat. Hah? Saudara, pokoknya macam-macam dia tulis semuanya. Wah. Saya langsung begini, oh terima kasih Bapak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kan dia tidak tahu saya senyum. Saya berpikir orang ini tidak kenal saya kok. Ya. Dia bilang, mula-mula Anda saya kagum. Saya kagum dengan khotbah-khotbahmu. Tapi kini tidak. Anda menyesatkan. Lalu saya bilang, iya Pak. Ya, Bapak memaki, saya memberkati. Dan Bapak ternyata baik sekali. Yo, Bapak sangat hebat. Ya, saya berdoa Bapak diberkati dan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Ya, nanti kalau doa saya terjawab Pak, semoga Bapak tidak lupa pada saya. Dia bilang tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Saya aneh saudara ya. Dia terus saya, maksudnya karena saya juga sementara terpaku ya dengan khotbah. Jadi ya kalau sudah berapa begitu pesannya baru saya lihat. Kalau bisa dijawab saya jawab. Kalau tidak, saya saudara bermaksud begini, kalau boleh dia saja yang blok saya, jangan saya yang blok orang ini. Tapi semakin dibiarkan, ini semakin menjadi-jadi. Kemudian saudara lihat ini orang ya, waktu dia kecewa, ini kan ternyata kekecewaan yang dia lampiaskan. Saya tidak tanya kalau dia itu sudah menikah atau apa, saya tidak pernah tanya. Dan kemudian dia tulis begini, ya. Sudah macam-macam saudara dia tulis ya. Saya penipu, saya tanya Pak, kapan Bapak saya tipu? Bukankah tadi Bapak yang memaki saya dan saya memberkati, lalu kapan Bapak saya tipu? Dia bilang, oh ya, saya, Anda ini pantas untuk dimaki. Dia bilang, karena Anda manusia bukan Tuhan. Oke Pak, oke, saya berterima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bapak. Saya kasih jempol, dia kasih jempol tapi terbalik. Rupanya lebih sakit hati saudara, ya. Karena kayaknya kok saya tidak terpancing untuk marah, ya. Tapi kemudian dia bilang begini, saya boleh bertanya? Dia bilang, loh Pak, katanya kan saya penyesat, tanyalah kepada orang benar. Jangan tanya kepada penyesat, nanti Bapak tersesat. Tuh, tanya saja kepada yang benar. Tuh, Bapak bilang saya penyesat, kenapa mesti tanya kepada saya? Saya sepertinya langsung baca. Saya mengerti maksudnya jadi saya jawab apa saudara, dia terus dengan pertanyaannya, apa saya boleh tanya? Saya bilang, tanya Tuhan saja Pak. Apa saya boleh tanya? Oh ini ada maunya ini. Apa saya boleh tanya? Dia terus bilang seperti itu dan saya tidak menyaut. Saya tidak balas. Kemudian saudara, dia tulis begini, coba kamu dengar lagu ini. Saudara, tuh, langsung kirim lagu. Harusnya saya mau tanya, harusnya kamu kirim duit. Tuh, dia kirim lagu. Saya mau cek lagu apa? Wah, ternyata lagu asmara saudara. Saya pikirin dari tadi ini kamu bilang saya penyesat lah, penipu dan macam-macam. Ternyata ini jatuh cinta. Waduh, ya. Jadi waktu dia tulis, dia kirim lagunya, saya langsung membalasnya dengan memblokir beliau. Tuh, sudah diserahkan kepada Tuhan. Saya pikir ya sudah. Saudara lihat ini, waktu orang kecewa, dia bisa memaki. Bayangkan saya pikir, loh, ternyata Anda jatuh cinta, ya, tapi kok bisa memaki saya gitu?
penyesat dan penipu dan semuanya, saudara. Wah, saya lihat, saudara, akhirnya saya cek kalau dia itu siapa. Saya cek, saudara, postingannya itu ratusan orang yang like loh, ya, paling sedikit 200-an yang like postingannya. Saya bingung, masa seperti ini orangnya, ya, kok bisa seaneh dia? Bayangkan, saudara, dia bukan menyapa saya dengan saya periksa, ya, ternyata entah berapa bulan lalu, ya, itu sapaan pertamanya dia tulis shalom. Shalom, bahkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta. Tapi ternyata kan karena saya tidak baca, jadi beliau apa? Coba diri ku DP rambut semua. Tapi dia kurang tunggu-tunggu, ngana mau dapat. Saudara, ya, saya dari malam, ya, sebenarnya agak kesal, saudara, ya. Tapi kemudian Tuhan, ya, oh, terima kasih Tuhan, ya, untuk apa yang Tuhan izinkan saya lihat, ya. Masalahnya, saudara, makian itu saya belum pernah dengar ada orang memakinya kepada saya. Itu makian itu, ya. Orang bahasa orang bilang apa? Itu makian orang bilang. Itu jahat sekali itu makian itu. Saya bingung juga, Tuhan, ya. Bayangkan, ternyata, saudara, lagunya tadi saya tunjukkan ke adik, dek, so mana dengerin apa tuh, kok udah mau pakai Pak Mama, kok ini di lagu dia kirim Pak Mama, ya. Ternyata jatuh cinta lagunya. Oh Tuhan, ini mana tuh ini? Laku juga ini kita, ya. Ternyata ini, ya. Saudara, coba lihat ini, ya. Bayangkan ini, manusia dengan responnya, dengan reaksinya, ya. Ternyata waktu dia dikecewakan, dia bisa melakukan hal yang rasanya tidak masuk akal. Kok bisa dia melakukannya? Sekali lagi, saudara, saya tidak tersanjung sama sekali, ya, dengan pujiannya, ya, dengan lirik lagu saya. Kamu ini aneh. Nah, saudara, bayangkan kalau saudara bereaksi seperti itu kepada Tuhan, ya. Sebentar saudara marah, sebentar engkau kecewa, ya. Tapi kemudian ternyata engkau berharap Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memperhatikanmu. Ini kan sikap manusia. Dulu saya juga seperti itu, saudara. Waktu saya belum mengenal Tuhan dengan benar, paling pangmaraju. Betul, ya, saya pernah cerita kapan itu, ya. Dulu saya ingat, itu sementara masalahnya kan sementara melayani, ya, sementara jadi pengerja, gitu, yang ngepel, yang masak, yang semuanya, ya. Semua pekerjaan kami lakukan, saudara, ya. Saya waktu itu mengetik, main musik, masak, ngepel, semuanya dilakukan. Lalu tiba-tiba saya sakit, batuk keras. Makin saya berdoa, makin keras. Lalu satu ketika, saudara, ya, batuknya itu semakin meninggi, saudara. Saya ingat sekali saya bilang begini, tidak berdoa, ya. Kalau tidak salah itu sambil sementara nyapu atau sementara ngepel. Saya bilang begini, apa? Tuhan, terserah aja, toh, mau apa kek terjadi terserah, kan yang mau berdoa, toh, mau mati kek mau apa kan mau berdoa. Sudah tahu tidak? Iko baik. Iya loh, saya bilang, tiba-tiba selesai ada batuk, betul-betul sembuh. Waktu itu saudara langsung muncul begini, oh ternyata Tuhan tuh orang perlu gertak. Kalau tuh orang gertak, dia langsung dengar. Bayangkan saudara, saya seperti itu hamba Tuhan loh. Tuh, saya juga sudah berkhotbah. Dan itu tiba-tiba muncul. Oh ternyata kok Tuhan, kalau tuh orang maraju, dia kasih ikut orang mau.
Untung saya tidak pernah mengajar seperti itu, tapi waktu itu sudah ada di hati. Kemudian ya, seiring bertambahnya kedewasaan rohani saya kemudian sadar, waktu itu ternyata saya sudah jadi hamba Tuhan, tapi ternyata rohani saya kanak-kanak. Jadi yang namanya anak-anak itu pang maraju, ya, tasontong sadikit tapi lah besar. Kala le kerupuk. Yang kan saudara, kalau saudara itu yang tadi dimaki tadi, ya ampun saudara, kayaknya tidak ada saudara. Saya pikir mau bilang terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh, baku lawang kita itu orang. Oh, akhirnya cuma ngana tuh tahu. Oh, nak paling orang baku kasih. Oh, ya angkot tahu. Saya pikir dari mana bikin sekian. Tadinya saya pikir ini orang gila atau orang apa, saya pikir begitu. Sampai saya periksa akunnya. Oh Tuhan, bayangkan orang ternyata terkenal di FB maksudnya. Tuh, buktinya dia mau tulis apa saja saudara, dan ratusan orang like. Ini tahu deh orang itu aja like. Saya bingung juga saudara, baca-baca DP status. Kadang-kala saudara saya pikir kalimatnya ngaco, ya. Tapi ratusan orang yang like. Sementara saudara ketik ayat firman Tuhan, dan ada orang yang like. Saudara pernah ada? Ya? Kasih masuk ayat Alkitab, dan ada orang like. Ya. Cuma ini apa? Setan begini. Tuh. So itu kok mana pakai ayat Alkitab? Ya. Coba nggak langsung tulis ayat-ayat setan. Begini ya setan peetan mangsa semua, orang semua like. Tuh, dong semua komen di situ, angkot terkenal dengan ayat-ayat setan. Coba saudara, ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ternyata kita begitu sulit untuk percaya kepada perkataannya, begitu sulit kita untuk menyerah kepadanya. Ya. Justru yang kita tunjukkan adalah sikap sebaliknya. Kita kecewa. Kita menuntut Tuhan untuk apa? Memberi perhatian kepada kita, mengelus kita, gitu. Orang mau bikin apa juga Tuhan mesti sayang-sayang pada kita. Bukankah Tuhan adalah kasih? Ayat yang selalu saya bacakan kepada saudara, ya, tulisan Petrus, dia bilang apa? Justru karena kamu adalah anak, kamu mesti tahu kamu adalah anak dari Bapa yang menghakimi orang tanpa memandang muka. Dia tidak tertarik saudara idong mau tinggi sampai di pohon kelapa, saudara dia peduli. Ya. Jadi bukan karena idong PC kok dia mau dengar. Yang cantik Tuhan dengar. Yang besaya Tuhan yang tidak dengar itu tidak ada, itu kantor Tuhan. Justru apa? Justru karena Allah itu adalah Bapamu, hiduplah dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi justru saudara, karena itu adalah Bapamu, maka hiduplah dengan hidup yang benar. Ada aturan yang seharusnya kita buat. Ya. Semakin engkau melakukannya, semakin engkau akan dibuat percaya. Semakin engkau percaya, saudara akan semakin taat. Saudara, ini Ini ada hubungan sebab akibat. Semakin saudara percaya, semakin saudara taat. Semakin saudara taat, semakin saudara percaya. Terus seperti itu sampai akhirnya saudara, kepercayaanmu benar-benar teguh, ya. Sampai mati pun saudara tidak lagi protes. Pokoknya kalau itu adalah rencana Tuhan, oh Tuhan, jangan seperti kehendakku, tapi jadi apa saja menurut kehendakmu. Ini kan orang percaya, ya. Abraham
melakukannya. Ya. Abraham melakukan sesuai dengan kepercayaannya. Dia percaya kepada Tuhan dan dia melakukan apa saja yang Tuhan minta. Dia so tahu nanti Sarah protes. Ya. Jadi waktu Tuhan minta, saya kan sudah cuma minta dalam mimpi loh. Ya. Kan Ishak diminta Tuhan dalam mimpi. Abraham bermimpi, Tuhan minta, Abraham, ya, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Lalu apa? Abraham bangun dan mempersiapkan segala sesuatu. Langsung pagi-pagi benar. Dia nyanda begini, kita mau puasa dulu 3 bulan. Tuhan, bayangkan ini bukan mau kasih doi 3 miliar. Ya. Ini mau kasih Ishak yang tadinya Tuhan janji, ya, untuk aku. Sedang mau dapat Ishak susah. Karena semua setua. Baik Abraham tua maupun Sarah. Ya. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi terus Abraham percaya. Abraham sudah tahu kan pas Sarah. Ya. Dia sudah tidak minta Sarah pertimbangan. Ini Tuhan yang minta, tidak perlu pertimbangan manusia. Saudara lihat ini? Ini kepercayaan. Ini yang namanya iman. Apa? Iman itu jangan kau timbang-timbang dengan pikiranmu. Semakin engkau menunda, semakin engkau tidak bisa melakukannya. Tindakan iman, saudara, yang paling tepat adalah waktu engkau percaya, lakukan. Waktu engkau percaya, lakukan. Semakin engkau tunda, nanti saudara akan lihat hasilnya. Ya. Penundaan terhadap ketaatan, hasilnya adalah ketidaktaatan. Lihat saja, pasti itu. Padahal semua umat Kristen, orang percaya, orang beriman, semua pasti punya pengalaman. Ternyata ada peristiwa-peristiwa tertentu, saudara akhirnya bilang, ini kalau bukan karena Tuhan, aku tidak tahu mau seperti apa lagi. Aku tidak tahu harus berbuat seperti apa. Hah? Siapapun Anda hari ini, coba kalau orang mau jujur, kita semua pasti akan mengakui, sungguh hidup ini semua terjadi karena Tuhan. Tuh kalau saya tahu hidup ini karena Tuhan, kong kia padang bakaras. Kenapa kau menunda ketaatan? Saya mendengar kesaksian-kesaksian yang almarhumah bagi. Kali berdosa, padahal kita sholat. Nah kalau Tuhan kasih bangun, saya lupa jam 4 atau jam berapa pagi. Dia bilang, saya bangun, saya baca Alkitab, saya berdoa. Dan berbagai bukti-bukti yang lain. Bukti bahwa dia mau setia dan taat kepada Tuhan apapun situasinya. Saya lihat dia mengalami situasi yang tidak mudah, tetapi dia mengambil keputusan. Aku akan taat dan setia kepada Tuhan. Bukankah ini contoh yang baik untuk anak-anak, untuk saudara-saudara jemaat? Coba, bukankah ini contoh yang baik? Jangan banyak pertimbangan terhadap suara Tuhan. Jangan banyak pertimbangan terhadap apa yang kau tahu ini dari Tuhan. Memang saudara, kalau saudara lihat misalnya sikap orang Israel terhadap suara Tuhan, coba saudara lihat. Itu Tuhan langsung bersuara loh. Di depan mata mereka. Mereka sudah tahu ini Tuhan nih. Ya. Tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam. Mana ada, itu kan padang gurun.
Sudah sebegitu jelas penyertaan Tuhan. Tapi tetap yang namanya apa? Memberontak, membangkang, bersungut. Itu ciri orang Israel. Ya. Dan ternyata baik Israel secara fisik sampai Israel rohani, kan kita ini semua Israel rohani, keturunan Abraham karena iman. Kita terhubung dengan Abraham karena iman kita. Abraham bapa segala orang yang beriman. Jadi siapapun yang mau beriman kepada Yesus Tuhan, beriman kepada firman Allah, bapamu adalah Abraham. Begitu. Ibrani pasal 11. Jadi walau kita tidak dituntut untuk menjadi orang Israel secara lahiriah, kita dituntut untuk menjadi orang Israel secara rohani. Tidak pernah mungkin seorang manusia apa? Berkenan kepada Allah selain dia datang dengan iman. Jadi diberitahu kepada kita bagaimana berkenan kepadaku. Nah, iman akan membuat saudara taat. Iman akan membuat saudara menyerah. Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan terjadi untuk membuat apa? Iman saudara makin hari makin teguh, makin hari makin kuat. Sehingga engkau apa? Wah, orang lain pasti sudah menyerah. Tapi saudara justru apa? Semakin datang persoalan, semakin datang ujian, ya, semakin justru saudara tampil sebagai pemenang. Coba lihat petinju. Tidak ada petinju apa? Kelas ringan, ya. Lalu mesti terima lawan dari kelas berat. Tidak mungkin. Sama petinju kelas berat tidak mungkin lawannya petinju kelas ringan. Mesti sama. Bayangkan saudara, berat badan diukur mereka buat sama. Itu tinju. Tuhan menguji kita. Oh, ada ayatnya. 1 Korintus berapa? 10 ya? 13. Coba. Pencobaan yang kamu alami biasa, lazim, ya. Seharusnya itu apa? Itu alamiah untuk manusia rohani, ya. Jangan tanya dan jangan minta pertimbangan, jangan minta pendapat kepada orang fasik, kepada orang yang menolak percaya kepada firman Tuhan. Saudara pasti akan mendengar apa? Penjelasan yang berbeda. Jangan salah tanya. Dan tidak usah heran kalau manusia rohani akan tampak gila kepada manusia duniawi. Kenapa? Karena Petrus bilang begini, ya. Waktu orang itu dilahirkan kembali, kita dilahirkan dari benih dari atas. Sebelum kita dilahirkan kembali, kita ini manusia lahir dari darah dan daging dari bawah. Benihnya dari bawah. Begitu. Nah, saudara, jadi bedakan. Tidak usah bingung. Oh, itu mabuk agama. Aduh, terserah. Yang bilang kita mabuk agama itu siapa? Orang yang tidak mau dengar dan tidak mau percaya kepada perkataan Tuhan. Saya dan saudara adalah manusia rohani. Saudara mesti tahu, surga itu adalah tempat rohani. Kalau engkau di bumi, engkau tidak pernah bersedia menjadi manusia rohani. Jangan pernah mimpi kau akan ke surga. Jangan, ibu pendeta tuh apa? Memangnya dia ke surga, so? Tuhan ke surga makanya. Justru karena Tuhan yang apa? Raja terhadap surga, percaya terhadap perkataannya. Kalau saudara hidup berrohani, toh? Yang hidup berrohani itu apa? Ya makan makanan rohani.
Suka terhadap makanan rohani. Masa manusia rohani tidak mau terhadap persekutuan rohani, mendengar makanan rohani, menerima makanan rohani, tidak mau. Ya, dia pikirnya makanan rohani berenebon, campur midal. Ya. Manusia secara fisik kita perlu makan memang secara fisik. Tapi kalau saudara adalah, kalau sungguh saudara ini adalah manusia rohani, loh, satu hari ini seberapa kali saudara makan? Hah? Untuk perutmu secara alamiah. Lalu perutmu secara rohani sudah diberi makan belum? Sementara apa? Daging kita berjuang untuk mengalahkan jiwamu. Oh Tuhan, kau bikin kalah bagaimana ini? Paparangan rohani, paparangan iman, sudah bikin kalah bagaimana? Makanan rohani kau tahu tak? Sedang mau dengar susah, apalagi mau bikin? Coba, betul tuh? Sedang mau dengar susah. Saudara akan apa? Lebih bersemangat kalau di sini yang berdiri stand up comedy. Nah, saudara ya, dia mau baku ganti 10 ya 100 orang, saudara tertawa sampai lupa semua nasi angus ya, anak jatung, toh, saudara enggak peduli, toh. Itu jemuran yang ndak angka, dia pokoknya bodoh amat, pokoknya kita tertawa ya. Oh, pakai ayat lagi apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Suami pulang tanya mana makanan. Ini kita sementara mengobati jiwa. Ini kan ada dengar di pelawak. Dia tahu tuh pelawak apa? So stres, ada cari-cari lawakan yang bagaimana ini, ya? Dia bilang nggak terlalu ya. Yusuf bikin jelawakan di sini. Dia pikirnya apa? Lucu sekali, ya. Dia kasih, lalu dia lihat orang semua tegang. Akhirnya orang nanti tertawa waktu dia bilang, nggak lucu ya. Orang tertawa justru karena dia bilangnya nggak lucu. Jadi bukan lagi lawakannya yang lucu. Dan ternyata berapa banyak apa pelawak yang bukan cuma sekedar stres, bunuh diri. Masa pelawak mau bunuh diri? Saudara lihat itu, ya. Saya dengar mana ya? Itu pelawak sementara melawak, saudara, lalu dia jatuh dan orang tertawa. Orang pikirnya dia ada baku hidup, tuh. Orang pikirnya dia ada melawak. Ini tahu so mati, saudara. Tuh, karena dia hidup dia bagus hidup, sampai dia so mati orang pikirnya bagus hidup. Nah, saudara mau yang begitu? Khotbah. Kita sulit sekali untuk menerima makanan rohani. Padahal cuma dengan makanan rohani itu imanmu bertumbuh. Dengan imanmu bertumbuh, engkau akan semakin taat, engkau akan semakin percaya, terus taat, terus percaya, terus taat, terus percaya. Setia sampai ke akhir. Akhirnya apa? Saudara benar-benar dapat menikmati firdausnya Allah. Tuh orang sudah 1 minggu dia masih bilang, selamat jalan nak. Mau jalan kemana? Mau jalan kemana? Yesus bilang, ya bayangkan saudara, waktu Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama denganku di Firdaus. Itu kan kenapa? Karena belum mati. Kalau so mati ya pasti so sampai. Masa mau tunggu bikin roket dulu? Tuh, PCR dulu baru naik di roket. Kong mari terus semua terbang ke surga. Ya, semoga nyendak hujan di jalan. Tuh, bayangkan ada yang so mati 2 minggu saya lihat, selamat jalan, selamat jalan. Emangnya ada lewat mana? Itu roh, saudara. Hematusnya nggak ada di situ. Yang saudara tangisi apa? Jasadnya, casingnya. DP isi sudah nggak ada. Saudara masih tahu, ya?
Yang membuat kita ini hidup apa? Roh Allah yang hidup di dalam kita itu yang membuat kita hidup. Ya. Kalau kita cuma sekedar bernafas, jantung kita berdetak, Yesus bilang apa? Carilah aku maka kamu akan hidup. Berarti orang itu tidak hidup. Firman Allah yang berkata carilah aku maka kamu hidup. Siapa itu? Dia bilang Pak orang mati di kumur. Itu disampaikan pada orang-orang yang berpikir bahwa mereka itu hidup. Nah, orang yang berpikir seperti itu, saudara, sempit seperti itu, orang pikirnya makanan itu cuma ikan bakar, nasi, cookies. Tidak pernah tahu dan tidak pernah peduli dengan apa yang disebut makanan rohani. Waktu saudara semakin merenungkan hal ini, saya percaya engkau akan semakin kenal siapa Tuhanmu. Pengetahuan yang engkau miliki tentang Tuhan tidak hanya akan ada di kepalamu, tapi masuk dan menguasai hatimu. Maka mengubah cara pandangmu, mengubah perjalanan hidupmu, mengubah caramu untuk percaya dan menyerahkan diri. Oh Tuhan, ini rencanaku, tapi Tuhan tolong aku. Ya, kalau seandainya ini bertentangan dengan rencanamu dalam nama Yesus, jangan biarkan rencanaku jadi. Tuhan, berani. Harusnya begitu. Ya. Coba saudara, waktu saudara berencana, kemudian tidak jadi rencanamu. Kalau saya jadi saudara takut sudah. Artinya apa? Oh, berarti tuh hari cuma kita berencana, bukan Tuhan berencana. Karena kalau Tuhan berencana, Dia akan bikin jadi. Sekalipun mungkin apa? Bukan mungkin, ya. Contoh di dalam Alkitab ditulis, ya. Kadang-kala saudara penundaan terjadi, bukan karena Tuhan bermaksud untuk menunda, tapi karena Dia lihat Anda belum siap. Akhirnya penundaan terjadi. Kemungkinan besar seperti Israel, ya. Seharusnya 11 hari perjalanan sampai di Israel dari Mesir. Zaman itu, kalau sekarang kan tinggal 24 jam. Kemarin saya 24 jam. 24 jam atau 12 jam. Lupa. Dari Mesir ke Israel. Tapi waktu itu saudara, itu jarak tempuh harusnya 11 hari. Bayangkan mereka mesti tempuh selama 40 hari. Kenapa? Karena mereka harus dipersiapkan untuk ada di tanah perjanjian. Saudara mau kan menikmati janji Tuhan? Loh, harusnya kita bersedia untuk menjalani prosesnya. Nah, semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara percaya kepada Tuhan, semakin saudara menikmati prosesnya. Saudara bukan marah, engkau bisa menikmatinya. Kenapa? Karena kita menjadi manusia rohani. Tuh? Jadi terhadap penundaan-penundaan, terhadap permintaan Tuhan, bahkan terhadap cambuknya, saudara akan berkata, terpujilah Tuhan. Tuh? Semua orang jenius, kalau saudara baca, ya, para penemu ini, penemu itu, ya, saintis, ya, saudara akan lihat apa? Itu mula-mula waktu mereka mau menemukan sesuatu, mereka dianggap orang gila. Waktu Thomas Edison berpikir bahwa ini ada nanti lampu, tidak perlu pakai api, tidak perlu pakai korek api. Itu biar angin tiup yang tidak mau mati. Kan begitu lampu ini ya. Kecuali kalau angin tiup, tiang listrik rubuh. Nah, baru lampu mati. Ya. Nah, kalau nyanda ini lampu ini biar saudara tiup, nyanda pernah mau mati. So, beda sekali dengan lilin. Nah, orang semua yang melihat dan tanya, Edison ada bikin apa kan? Ada mau bikin lampu. Maksudnya ini lampu ini pakai kabel kok dia menyala. Oh, memang gila.
Ya kan? Semua yang belum jadi orang anggap gila. Sampai apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Ya. Kalau yang fisik saja seperti ini, orang bisa menganggap orang itu gila kalau sebelum itu terjadi. Padahal itu manusia jenius. Apalagi banyak sekali hal. Ya. Coba waktu dulu orang menganggap, sekarang orang boleh baca cerita, ya, antara orang di mana, di Minahasa dan orang di Jakarta, ya, bakulia begini. Oh sekarang lebih jauh sampai orang di Belanda, itu orang bakuaga. Orang bilang, masa dia pakai kabel? Masa lagi dapat lihat dia gambar? Jam masa aku gambar kok lewat kok di sini? Mananya tidak dapat lihat? Kan coba saudara. Coba saudara tangkap gambar televisi. Coba. Artinya kan di sini ada huruf-huruf SMS, toh, WA, ada foto-foto di udara ini. Coba. Ini kan semuanya nggak masuk akal. Sebelum ini menjadi kenyataan, semua orang akan menganggap ilmuwan itu gila semua. Sampai ini menjadi kenyataan dan kau bingung. Oh, ternyata kok tidak begitu, Kak? Kalau yang lebih bumi saja, gitu, cuma kegiatan penemuan secara fisik saja membuat orang tercengang. Dulu orang anggap gila, sekarang orang menikmati. Coba saudara bayangkan apa yang Tuhan rancang untuk kita. Terus saudara bilang apa? Dari bumi hidup suci. Tidak usah terpengaruh dengan orang bilang ngoni mabok agama. Ngoni ini berlebihan. Ngoni ini keterlaluan begini dan begitu. Sama. Dulu Albert Einstein gila semua itu, ya. Siapa? Thomas Edison itu dianggap gila semua, ya. Itu apa? Yang menciptakan pesawat terbang. So gila kan pikiran. Orang ini kira orang burung. So. Dia justru apa? Menemukan kira-kira ini orang boleh bikin pesawat terbang. Dia pelajari tubuh burung. Coba saudara, ini kan tidak masuk akal. Nah ini kalau secara lahiriah saja ternyata orang boleh baking hal-hal yang dulu orang bilang tidak masuk akal, sekarang jadi kenyataan dan orang menikmatinya. Masa sih orang mau bilangnya tidak mungkin? Hari ini juga kau berada bersama denganku di dalam Firdaus. Apa yang aku lakukan kepadamu hari ini, ya, ini akan membuatmu diterima, ya, dan menerima bagian dalam kekudusanku masa yang akan datang. Yohanes 13, waktu Yesus apa? Mencuci kaki murid-muridnya. Petrus tolak, guru, jangan kau cuci kaki. Yesus bilang, oh, kalau engkau ini mau, aku cuci kakimu. Kau tidak pernah akan mendapat bagian dalam kekudusanku nanti. Petrus langsung bilang apa? Kalau begitu kasih mandi, saudara. Bayangkan Petrus ini, ya, ini kasih hati mau jalan-jalan. Maka selalu begitu. Ya. Pak malas sekali mau suruh berjanji Pak Tuhan, ya. Lu jangan berjanji nanti berdosa kalau janji kau nganda mau baking tuh. Jadi mau ibadah ndak sanggup. Nggak janji sus. Berjanji, mesti janji. Tuh. Kalau janji akhirnya apa? Kau akan merasa, aduh kita so janji, kita mesti pergi. Karena nanti Tuhan bilang, so itu kapan ada janji. Nah itu kan tuh orang lima itu. Makanya ibu pendeta, jangan lawan kuat. Alkitab kan so bilang, lebih baik kau tidak bernazar daripada kau tidak menepati nazarmu. Sekarang saya tanya kepada saudara, bukankah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan perjanjian? Lalu kalau terjadi sesuatu, saudara selalu menuntut janji Tuhan. Tuhan genapi janji kepada orang yang tidak mau berjanji. Tidakkah ini gila? Baru dia tutup. Bilang kata Tuhan, kata umat Tuhan tidak akan dipermalukan.
Tapi kau mempermalukan nama Tuhan. Dan kau tidak peduli. Kau membuat nama Yesus dihujat orang. Dan kau tidak peduli. Lalu sekarang meminta Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. So bilang jam baking itu hatmu membet. Nah itu. Sekarang hatmu membet. So masuk bui. Baru aku tahu. Coba betul loh. Jangan kasih ikut orang bermau, saudara. Coba belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat. Ya. Ternyata dengar-dengaran Tuhan. Bagus sekali. Sungguh-sungguh ini yang baru nama mulia. Bahkan ketika engkau mati pun, mengenang saudara adalah sebuah berkat. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Coba saudara. Kelihatannya sulit toh cara mau hidup benar pada waktu saudara hidup benar. Mungkin di bumi ini kau tidak akan dianggap. Tapi sekali lagi saudara, harusnya terus bersyukur dan bersuka cita dan bahagia. Kenapa? Waktu namamu disebut di surga. Saudara menyanyi di FB, orang ini mau dengar. Tapi waktu saudara menyanyi untuk Tuhan, yang lain tidak mau dengar, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara mesti yakin, apa? Suaramu terdengar di ruangan surga. Saudara mau apa? Mengapa saya tidak peduli orang bilang, oh dia selalu menyanyi, terserah engkau. Tuh, kau mau suaramu terdengar di mana? Di neraka. Kenapa kau tidak mau suaramu terdengar di surga? Ini kan, semakin kita percaya, semakin kita akan taat. Semakin kita akan mencintai Tuhan. Dan hidupmu berubah. Semua berubah, saudara. Cara hidupmu berubah. Apa yang manusia pikir tadinya, itu tidak mungkin. Tiba-tiba saudara sudah jadi lain. Saya pernah bilang ke saudara kok, seandainya saudara ini ketemu saya tempo dulu, saudara tidak pernah akan sangka, ibu pendeta takut dulu pernah model itu. Ayo, saya bilang ke saudara, dibanding dengan hidup saya pokoknya 1 juta kilometer tertinggal. Rasanya tidak mungkin saya bisa seperti ini. Ini bukan Rona. Tapi ternyata sekarang saya bisa berdiri seperti ini dan mengajar saudara. Saya tidak pernah bermimpi ada saatnya saya bisa berkhotbah seperti ini kepada saudara. Saya tidak pernah bermimpi, ya. Saya buat keputusan-keputusan yang menurut orang itu keputusan radikal. Terserah kamu. Aku mau ke surga dan itu lebih radikal daripada yang kau pikir. Ya. Kalau cuma mengirim gambar dari Jakarta ke sini, ternyata bisa lewat udara tuh. Saudara klik di sini dan muncul di sana. Sekarang saudara bayangkan, kau ada di sini dan tiba-tiba ada di surga. Tiba-tiba berjumpa dengan Yesus. Kau berdoa dan Yesus menyatakan kehadirannya. Apalagi yang lebih mulia dari itu? Orang yang tidak mau percaya akan terus berpikir ini berlebihan, ini aneh. Terserah kamu. Aku percaya Yesus adalah Tuhanku. Dia ada di surga, tapi dia juga ada di sini. Amin. Dia ada di surga, tapi dia juga ada di hati. Saudara akan bingung mendengarnya sampai saudara mengalami persekutuan dengan Tuhan, baru saudara bilang ternyata benar. Kalau saudara cuma mau dengar seperti ini dan engkau tidak mau membuka hatimu kepada Tuhan, ini semua akan terdengar nonsense dan tidak ada arti. Mari kita berdiri. Saya sangat percaya dia ada di sini. Berbahagialah saudara yang sudah membuka hati
dan membiarkan Yesus bekerja di hatimu dan mengubahkan hidup dan mengubahkan cara pandangmu. Kalau ada yang lain menikmati kehadiran Tuhan, tapi saudara tidak pernah bisa menikmatinya, siapa yang salah coba? Harusnya ada yang salah dengan saudara. Harusnya rugi dong. Sudah berapa lama kau jadi orang Kristen, jadi orang beriman? 30 tahun? Hah? 40 tahun? Lalu yang lain bayangkan baru datang, baru 1 minggu, baru 2 bulan. Dia menikmati kehadiran Tuhan dan saudara tidak pernah tahu apa itu kehadiran Tuhan. Betapa ruginya dirimu. Padahal Yesus itu hidup dan dia hadir selalu. Tidak pernah dia tidak hadir. Itu sebabnya orang yang percaya sungguh kepadanya tidak pernah takut kepada kematian. Karena pasti hari ini juga aku melihat Yesus. Kalau aku mati hari ini juga, ya, aku off di bumi. Detik yang sama aku on dalam alam rohani. Aku melihat Dia. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Haleluya. Coba saudara ya, tutup matamu dan engkau mulai bicara kepada Tuhan. Bukankah Dia ada di sini? Dia tepat ada di depanmu. Dia lebih dekat dari baju yang kau pakai. Dia lebih dekat dari nafas yang engkau rasa ada di hidungmu. Yesus lebih dekat dari itu. Coba saudara mungkin tidak tahu mau bilang apa, bilang jauh Yesus. Yesus. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Aku percaya Engkau. Aku percaya kehadiran-Mu. Aku percaya sorga itu ada. Aku percaya Engkau ada di sorga. Dan detik yang sama Engkau ada di sini bersama. Aku percaya firman-Mu hidup. Tambahkan imanku. Tambahkan kasih-Mu. Tolong aku untuk terus percaya bahwa apa yang tampak mustahil bagi manusia tidak pernah ada yang mustahil di hadapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur terhadap apa yang Engkau nyatakan kepada kami semua malam hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara, saya percaya ini adalah saat yang tepat kepada saudara yang mau mengalami Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh. Katakan saja dengan bahasa Tuhan Yesus, mari masuk. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Aku mau percaya kepada firman-Mu. Mari masuk dan jadi raja di hatiku. Aku mau percaya kepada rencana-Mu. Aku mau percaya kepada keputusan-Mu. Oh Tuhan, aku mau percaya kepada perkataan-Mu, kepada pikiran-Mu. Oh Tuhan, apapun itu, kalau itu yang ada di hati-Mu tentang aku, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu.
menyerahkan umat-Mu, menyerahkan hidup kami tanpa kecuali. Haleluya. Kami mau mencintai-Mu lebih sungguh. Kami mau mengasihi-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja lebih lanjut di dalam hidup setiap orang, di hati setiap orang, mengubahkan dan membuat kami menjadi seperti yang Engkau rindukan. Berkati keluarga Beroa Kaligis. Hamba taruh dalam tangan Tuhan. Hamba percaya 1 tahun sudah berlalu. Dan Engkau sudah buktikan kekuatan-Mu. Engkau sudah buktikan penghiburan-Mu. Oh Tuhan, semua anak, cucu, suami, semuanya hamba taruh dalam tangan Tuhan. Bekerja lebih lanjut dalam hidup mereka. Buat mereka mengasihi-Mu seperti orang yang mereka kasih, yang Engkau sudah ambil lebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, hamba serahkan dan taruh semuanya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk jamahan tangan-Mu di hati kami tanpa kecuali. Terima kasih, terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus ada menyertai-Mu, tidak hanya di malam ini, tapi sesuai dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Engkau akan mengalami penyertaan. Engkau akan mengalami berkat penyertaan itu. Berkat itu yang akan membuat kau selamat sampai di tujuan. Jumpa dan tinggal dengannya selama-lamanya. Kami bersyukur dan akhiri ibadah peringatan 1 tahun di malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.